Pemirsa, banjir di sebagian wilayah Jabodetabek kembali terulang awal Ramadan ini. Pemerintah pusat menginginkan solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di sebagian wilayah Jabodetabek. Lalu benarkah kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Dewan Aglomerasi menjadi salah satu solusi konkret banjir Jabodetabek yang tersiklus 5 hingga 7 tahunan? Banjir di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek perlahan mulai surut pada Rabu 5 Maret 2025. Di kawasan Bekasi Raya, Jawa Barat misalnya, dari video pantauan udara Polri, surutnya banjir terjadi tampak di kawasan permukiman Pondok Gede Kota Bekasi. Namun di Kota Bekasi, banjir masih merendam Mega Mall Bekasi. Dengan mengoperasikan 10 mesin pompa, manajemen mall masih berjibaku menguras air. Selama proses pengurasan, mal ditutup sementara hingga banjir benar-benar surut. Sementara di Kabupaten Bekasi, banjir masih melanda kawasan Babelan, bahkan hingga atap rumah warga. Babelan sendiri adalah wilayah yang masih terendam banjir terbilang paling tinggi. Di Jakarta, banjir merendam kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur hari ini juga mulai surut. Surutnya banjir menyisakan lumpur tebal dan sampah. Sebagian warga terpantau mulai melakukan bersih-bersih. Kondisi serupa terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Kampung Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai dilanda banjir, warga dibantu petugas kepolisian juga melakukan bersih-bersih. Banjir di sebagian wilayah Jabodetabek pada 4 hingga 5 Maret 2025 ini disebut-sebut sebagai banjir siklus 5 hingga 7 tahun sekali. Menurut pemerintah, banjir di sebagian Jabodetabek ini di awal Ramadan ini tidak disebabkan oleh tanggul yang jebol, melainkan karena curah hujan yang tinggi. Kalau saya hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol. Tetapi volume, intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Ya, jadi ini meluap. Ya, makanya kalau saya harus mompanya itu mau taruh mana airnya. Tapi kita nunggu surut dulu. Kita juga sudah kirim perahu-perahu karet. Yang penting penduduk ini diamankan terlebih dahulu. Ya, nanti untuk penanganannya berarti nanti kita akan keruk sedimentasi yang ada di sungai-sungai. Itu yang utama, yang harus dilakukan bersama-sama dengan BEM. Ya. Meski demikian, pemerintah tetap menginginkan solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di sebagian wilayah Jabodetabek. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, solusi jangka panjang itu dapat dilakukan dengan adanya koordinasi dari wilayah hulu ke hilir. Karena itu, kehadiran Dewan Aglomerasi menjadi penting untuk menyelesaikan masalah banjir di sebagian Jabodetabek. Ya, inilah signifikansinya keberadaan Dewan Aglomerasi. Ini ranah ini. Jadi Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berjalan dengan baik. Utamanya adalah mencegah bencana itu. Nanti ini Kemendagri akan mengkoordinasikan ini terkait dengan perumusan substansi dari kewenangan Dewan Aglomerasi. Jadi penting di situ. Dulu kami ada forum BKSP namanya. Nah, ini yang akan direvitalisasi supaya lebih bergigi gitu loh. Karena kalau nggak berulang terus, ketika bencana ngumpul. Ini harus dibenahi dari mulai perencanaan, termasuk punya gigi untuk menindak. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna membenarkan bencana banjir di sebagian Jabodetabek tahun ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi, sehingga kawasan Bekasi Raya menjadi wilayah yang paling parah. Yayat pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan banjir Jabodetabek secara permanen. Saya memahami ketika situasi curah hujan yang terjadi di Kota Bogor pada hari Minggu dan hari Seninnya. Dan fakta bahwa curah hujan itu sangat tinggi di Kota Bogor itu terlihat dari amblasnya jalan batu tulis, longsor di mana-mana, dan ini implikasi dari besarnya potensi air. Nah, kemudian curah hujan itu berdasarkan data BMKG pun menunjukkan potensi penyebaran itu masuk ke koridor hulu dari Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang mengalir masuk ke Kali Bekasi, dan itulah yang menyebabkan banjir besar di wilayah Bekasi. Jadi kita bisa bedakan di sini dua pendekatan. Pendekatan untuk Waduk Ciawi dan Sukamahi itu mengantisipasi cover tangkapan air, tangkapan hujan
di wilayah Puncak, masuk ke Sukamahi dan Ciawi dikurangin, masuk ke wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta. Nah, pertanyaan kemarin adalah yang menarik adalah mengapa Jakarta, khususnya Jakarta Timur itu masih terkena potensi genangan yang besar karena curah hujan yang tinggi. Kan jadi pertanyaan, ada Katulampa. Katulampa bukan bendungan, dia hanya pintu air untuk menunjukkan debitnya. Sekarang menjadi pertanyaan, sejauh mana pertimbangan kita untuk mengcover atau mereduksi potensi air yang besar yang curah hujannya penyebarannya di luar cover wilayah Puncak dan sekitarnya seperti yang terjadi di Kota Bogor. Memang ada pemikiran, alangkah baiknya dibuat simpul bendungan kedua untuk wilayah das tengah dari Ciliwung, misalnya di wilayah Depok, atau kemungkinan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya itu melalui Cikeas dan Cilengsi yang masuk ke Kali Bekasi itu juga ada bendungan. Karena kita harus akui peran provinsi, peran pusat itu sangat penting dalam konteks membangun kolaborasi. Kita akuilah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu punya keterbatasan. Hasil evaluasi kita terkait tentang bagaimana penanganan persoalan di lapangan selalu menafikan anggaran ini sebagai masalah besar. Nah, Realisasi kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu sangat dinantikan masyarakat Jabodetabek agar bencana banjir tidak terus berulang dan menjadi pemakluman sebagai siklus banjir 5 hingga 7 tahunan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.